Ya sini Pak, ini duduk ik'a. Jadi duduk ik'a itu kakinya seperti ini, ditegakkan seperti ini, duduk ik'a ini Bu. Yang seperti ini namanya duduk ik'a. Nah, ini duduk ik'a, ini hukumnya makruh. Iya, monyet itu kalau duduk kan seperti itu, nggak bisa dia duduk iftirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Pembahasan yang lalu kita tentang rukun sholat setelah diuraikan masing-masing, kemudian terus disimpulkan oleh musannif bahwasanya rukun sholat menurut beliau, menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi itu arba'ata asyara, ada 14 macam rukunnya. Di antara 14 macam rukunnya itu ada juga di situ disebutkan oleh beliau kemudian sunnah-sunnahnya. Tidak hanya rukun dalam sholat tapi sunnahnya. Sementara itu sunnahnya menurut beliau wa sunnanu khamsun wa thalathuna, ada 35. Rukunnya ada 14, sunnahnya ada 35. Pembahasan yang lalu kita sampai kepada sunnah dari sunnah kita melakukan di dalam sholat, af'alu sholat. Kemarin kita sampai kepada takbir selain takbiratul ihram. Karena di dalam sholat itu yang wajib takbir itu adalah takbiratul ihram. Ketika seseorang melakukan sholat, sunnah berikutnya wat tasmi'u wat tahmidu, membaca tasmi' dan tahmid. Sami'allahu liman hamidah. Kita membaca ini hukumnya sunnah. Tidak membaca ini sholat kita tidak batal karena sunnah. Tapi kalau imam kalau tidak membaca sami'allahu liman hamidah bisa susah sholatnya, nggak tahu kapan i'tidalnya ya. Walaupun itu sunnah tetap harus dibaca oleh seorang imam, kecuali kalau sholat sendiri. Jadi tasmi' dan tahmid fir raf'i minar ruku'i itu hukumnya adalah sunnah. Membaca sami'allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku' hukumnya sunnah. Wat tasbihu fir ruku'i, berikutnya adalah sunnah membaca tasbih saat ruku', yaitu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hukumnya sunnah ketika kita membaca tasbih pada saat ruku' itu. Wat tasbihu fis sujudi, dan juga disunahkan membaca tasbih pada saat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunnah hukumnya pada saat kita sujud membaca itu. Wa wada'ul yadi 'alar rukbati fir ruku'i. Kemudian sunnah berikutnya adalah meletakkan tangan ini pada lutut, tempurung lututnya dipegang atau ditempelkan ini. Hukumnya adalah sunnah. Bukan memegang betis apalagi memegang paha. Itu enggak disunahkan. Yang sunnahnya adalah memegang tempurung lututnya. Kadang ada orang sujud katanya sholat itu sambil olahraga, yang dipegang adalah betisnya. Itu pun betis paling bawah. Jadi sholatnya itu persis seperti orang senam. Iya. Walaupun itu sholat bisa menyehatkan badan kita, tapi tidak boleh kita keluar dari aturan-aturan sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika seseorang rukuk, maka yang dipegang adalah bukan betisnya, tetapi tempurung lututnya. Jadi lututnya yang dipegangnya. Wa maddu dhahri wal unuki fihi. Kemudian sunnah berikutnya adalah meluruskan
Kalau madda yamuddu itu manjang artinya. Maksudnya bukan memanjangkan punggung, meluruskan punggung. Karena punggung nggak bisa dipanjangkan. Kalau kita bungkuk ya segitulah. Ya, meluruskan punggung dan meluruskan leher pada saat rukuk. Jadi saat rukuk itu lurus gitu. Antara punggung dengan leher itu lurus begitu. Tidak boleh terlalu ke bawah kepalanya dan juga tidak boleh terlalu nongol ke atas gitu. Nongol ke gini nggak boleh, terlalu nunduk ke bawah juga nggak boleh. Artinya nggak boleh itu nggak mendapat sunnahnya. Jadi sunnahnya adalah lurus. Kemarin sudah dijelaskan lurusnya itu ketika air ditaruh di atas punggung itu nggak lari kemana-mana karena lurusnya itu karena stabil dia, nggak ada yang tinggi nggak ada yang rendah. Wa maddu dhahri wal unuki fihi wal bidayatu birrukbati thumma bil yadi fis sujudi. Sunnah berikutnya adalah wal bidayatu birrukbati thumma bil yadi fis sujudi. Pada saat sujud itu disunahkan meletakkan lutut dulu kemudian baru tangan. Jadi kalau orang sujud Allahu Akbar, lututnya dulu yang ke lantai baru ke tangan. Itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, sunnahnya ketika orang mau sujud itu adalah meletakkan lututnya dulu baru kedua tangannya. Walaupun riwayat lain ada yang mengatakan meletakkan tangan dulu baru lutut. Jadi kedua-duanya itu adalah benar, tetapi kalau kita mazhabnya Syafi'i, kita Syafi'iyah, maka meletakkan lutut dulu baru tangan. Jadi tangan dulu baru lutut boleh, lutut dulu baru tangan juga boleh. Tapi yang di dalam kitab ini disebutkan sunnahnya adalah lutut dulu baru tangan. Walaupun tangan dulu boleh kemudian terus lutut, atau lutut dulu boleh kemudian baru tangan. Yang tidak boleh itu adalah ketika sujud itu meletakkan kening dulu. Meletakkan kening dulu, tangan baru lutut. Itu yang nggak boleh itu. Ya kalau sanggup, kalau nggak sanggup nggak terlatih bisa jungkir balik yang seperti itu. Ya. Jadi yang tidak boleh itu tadi kepala dulu tangan baru lutut, atau kepala dulu lutut baru tangan, itu nggak boleh. Yang dibolehkan adalah menurut mazhab Syafi'i lutut dulu baru tangan kemudian baru kening. Walaupun di pendapat yang lain tangan dulu boleh kemudian terus lutut dulu boleh. Dan kadang-kadang kita pun juga begitu sesuai dengan kondisi kemampuan kita. Karena Rasulullah sampaikan idza amartukum bisyai'in fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan maka lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Itu kuncinya di situ. Kita melakukan perintah Rasul sesuai dengan yang kita mampu. Wa wad'ul anfi fi sujudi. Tadi sudah disampaikan setelah meletakkan lutut kemudian tangan, kemudian meletakkan kening, lalu meletakkan hidung juga di tempat sujud. Jadi kening dulu baru hidung, kening dulu kemudian terus hidung. Jadi hidung dan kening itu satu paket. Ya walaupun sah juga ketika kita sujud hidung tidak meletakkan ke tempat sujud, hanya keningnya saja tidak apa-apa. Karena ada riwayat Nabi sholat itu batas rambutnya ini yang mengenai tempat sujud. Kalau batas rambutnya ini yang mengenai tempat sujud, udah otomatis hidungnya nggak nempel. Tapi yang disunnahkan adalah menempelkan hidung bersama dengan dahinya. Jadi kening nempel ke tempat sujud diikuti dengan hidungnya. Jadi kalau kita sujud jangan lupa hidung kita juga mengenai tempat sujud. Wal mujafatul mirfaqi, dan menjauhkan atau merenggangkan siku anil jambi, dari perut, fir ruku'i, pada saat ruku'. Jadi pada saat ruku' kita menjauhkan siku ini dari perut. Jadi nggak boleh ruku' itu seperti ini, itu nggak boleh. Tapi harus lurus gitu biar jauh. Kalau lurus ini bisa menjauh ini. Jadi renggang, bisa menjauh dari perut. Artinya
jangan sampai ini merenggangkan. Nah, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan menutup ke perut itu lebih menutup aurat. Hanya saja pada saat rukuk itu disunahkan punggungnya lurus. Kalau punggung lurus itu udah otomatis siku ini juga lurus, tidak boleh dibengkokin. Ketika dibengkokin nanti punggungnya jadi nggak lurus karena agak turun ke bawah. Jadi sunnahnya setelah kita meletakkan hidung ke tempat sujud adalah wal mujafatul mirfaqi anil jambi fir ruku'i, merenggangkan atau menjauhkan siku dari perut pada saat ruku', wasujudi, dan juga pada saat sujud, menjauhkan atau merenggangkan siku pada saat sujud itu untuk laki-laki. Jadi ininya direnggangkan. Jangan ditempelkan ke perut. Tapi kalau perempuan itu lebih afdal itu ditempelkan ke perut, sikunya ini ditempelkan ke perut karena itu lebih menutup aurat. Karena aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat wanita. Oleh karena itu semuanya harus ditutup. Kalau laki-laki itu cuman antara lutut dan pusar, yang lainnya bukan aurat. Maka kalau ada bapak-bapak sholat hanya pakai celananya itu hanya nutupi perutnya, kayak celana jojon itulah kalau dulu namanya celana jojon, itu sudah sah itu, karena sudah nutupi perut sama nutupi pusar sama lututnya. Ya tapi masa iya kita sholat begitu? Ya kalau secara fikih itu sudah sah, tapi secara tasawuf adabnya nggak punya gitu. Wa iklalul batni anil fahdi fis sajdataini, kemudian merenggangkan perut dari atau menjauhkan perut dari papaha pada saat sujud. Laki-laki itu adalah untuk laki-laki, meletakkan perut ini jauh dari paha, jadi ada renggang. Jadi kalau ada kucing lewat itu masih bisa itu. Kalau kambing lewat nggak bisa. Kalau kucing lewat tuh masih bisa. Nah, kalau misalnya ada bapak-bapak sujud tuh karena tangannya merenggang begini kan sikunya jauh dari perut. Jadi sikunya kan agak merenggang gitu kan gini. Nah, berarti ketika ada kucing lewat di bawahnya itu bisa. Kenapa kok kucing? Karena ada seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman itu gelarnya itu bapaknya kucing, Abu Hurairah. Kenapa? Karena beliau itu suka membawa kucing. Bahkan sholat itu kucing dimasukkan di dalam jubahnya. Lalu pertanyaannya, kira-kira sah nggak sholatnya ketika membawa kucing dalam sholat kemudian dimasukkan ke dalam kantong bajunya? Jawabannya di dalam kitab ini sah selama kucing itu tidak kencing dan tidak mengeluarkan kotoran. Tapi kalau kucing itu mengeluarkan kotoran, otomatis najis dan tidak sah sholatnya. Atau mengeluarkan air seninya, air kecilnya dikeluarkan di situ, otomatis itu nggak sah sholatnya karena dalam kondisi najis. Kemudian terus diibaratkan ketika ada orang mau sholat, sebelum sholat dia masukkan kotoran binatang atau kotoran manusia ke dalam botol, terus ditutup rapat, terus dicuci. Ditutup rapat, dicuci, terus waktu sholat dikantongi. Kira-kira batal enggak sholatnya yang seperti itu? Maka ini dicontohkan ketika kucing. Berarti kucing itu ibarat sebuah botol. Di dalam kucing itu, di dalam perutnya itu banyak sekali kotoran. Dan juga tidak hanya kucing, kita juga begitu. Di dalam perut kita itu banyak kotoran. Selama kotoran itu belum keluar dari tubuh kita, maka kotoran itu enggak najis, karena sudah dibentengi oleh tubuh kita. Demikian juga kucing. Makanya botol tadi ketika ada orang membawa di dalam botol itu najis, terus dibawa sholat, tapi bagian luarnya suci, maka ngantongi botol yang isinya nanti seperti itu waktu sholat tidak membatalkan sholat. Kenapa? Selama yang di dalamnya enggak keluar. Tapi kalau ngerembes itu kalau ngerembes itu bisa najis yang seperti itu.
agak merenggangkan perut dari paha ketika sujud pertama maupun sujud kedua. Jadi dua sujud itu, kan sujud itu ada dua tuh, sujud pertama kemudian duduk di antara dua sujud baru sujud lagi. Jadi di dua sujud itu disunahkan merenggangkan perut kita dari paha. Wa du'a'u fil julusi baina sajdataini. Kemudian membaca doa pada saat duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hukumnya adalah sunnah. Tidak membaca doa seperti itu tetap sah sholatnya. Wal jalsatul istirahah, duduk istirahat. Jadi duduk istirahat ini juga sunnah. Duduk istirahat itu adalah ketika kita sujud kemudian mau berdiri itu duduk sejenak dulu. Banyak di antara kita telah mempraktekkan itu. Dan di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab, syarahnya kitab Al-Muhadzab ini, Rasulullah juga melakukan itu. Kapan Rasulullah melakukan itu? Ketika Rasulullah menginjak usia 60 tahun. Artinya apa? Artinya ini dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Apakah untuk melakukan itu harus nunggu umur 60 tahun dulu? Tidak harus. Tetapi kalau pengen ngikuti Rasulullah ya nunggu 60 tahun dulu. Tetapi tidak harus seperti itu. Tidak harus. Kenapa? Karena Rasulullah ketika sebelum 60 tahun Rasulullah tidak duduk istirahat, tetapi setelah umur Rasulullah menginjak ke 60 tahun Rasulullah duduk istirahat dulu. Itu dijelaskan di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab oleh Imam Nawawi. Intinya duduk istirahat ketika kita sujud terus mau berdiri itu hukumnya adalah sunnah. Wa wad'ul yadi 'alal ardi indal qiyami. Kemudian pada saat duduk istirahat itu mau berdiri itu meletakkan tangannya di tanah atau di tempat kita sujud tadi, itu juga hukumnya sunnah. Jadi begitu kita duduk istirahat tidak langsung tegak tetapi tangannya tetap bertumpu. Tapi ingat, ini dikatakan tangannya, bukan genggaman tangannya. Dikatakan adalah tangannya. Maka Imam Nawawi menyebutkan ketika seseorang membuat tangannya bertumpu pada tanah itu kal-ajiz. Hadisnya dikatakan begitu, kal-ajiz, seperti orang yang lemah. Orang yang lemah itu tidak mungkin tangannya genggam. Orang yang suka tangannya genggam itu biasanya orang-orang kuat seperti petinju. Itu petinju tangannya genggam. Belum pernah ada saya melihat petinju itu kalau dia ninju tangannya terbuka begini, mesti genggam tangannya. Latihannya pun juga menggenggam gitu. Jadi di sini artinya ketika seseorang tegak dan bertumpu tangannya itu ke tanah itu kala ajiz, seperti orang yang lemah. Bukan kala ajin seperti orang ngadoni kue. Ngadoni kue seperti ini, ngadoni kue. Kemarin saya beli sebuah kitab Sifatus Sholah tapi karya orang sebelah. Nah itu mau saya baca, saya lihat seperti apa sesungguhnya penjelasannya gitu. Tapi untuk kita, karena kita adalah mazhab Syafi'i, ketika mazhab Syafi'i melakukan sholat bertumpu pada tanah, itu adalah kala ajiz, bukan kala ajin. Karena hadisnya seperti orang tua yang lemah, bukan seperti tukang kue yang mengadoni kuenya. Wattawarruku fi akhiris sholati. Kemudian sunnah berikutnya adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk di akhir sholat. Duduk tawarruk itu adalah ketika kita duduk pantat kita ada di tanah atau di lantai, tetapi kaki kiri kita masuk di bawah kaki kanan kita, dan kaki kanan kita tegakkan, kita buat jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Itu namanya duduk tawarruk. Kenapa kok duduk tawarruk? Karena ini lebih mampu duduk lebih lama daripada duduk iftiros. Karena duduk iftiros itu menyangga badan kita. Tapi kalau duduk tawarruk itu tidak menyangga badan kita. Kaki kita terbebas dari beban tubuh kita. Tapi kalau duduk iftiros, kaki kita terbebani oleh badan kita. Maka duduk tawarruk di
sujud terakhir itu adalah disunahkan. Wal iftirasi, kemudian disunahkan juga duduk iftiras. Duduk iftiras itu gimana? Kaki kiri diduduki oleh pantat kita, kemudian kaki kanan kita tegakkan, telapak kakinya ditegakkan, kemudian jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat. Itu duduk iftiras. Duduk iftiras ini adalah duduk yang dilakukan pertama duduk di antara dua sujud, yang kedua adalah duduk tahiyat awal. Duduk di antara dua sujud kita menggunakan duduk iftiras, bukan duduk ik'a. Duduk ik'a itu duduk seperti duduknya monyet. Kalau di dalam mazhab Syafi'i duduk ik'a atau duduk seperti duduknya monyet itu hukumnya adalah makruh. Tidak batal sholat kita, tapi makruh. Gimana duduk ik'a itu? Duduk ik'a itu adalah kaki kita, telapak kaki kita kedua-duanya kita tegakkan, kemudian pantat kita duduk di atas dua tumit kaki kita, persis seperti monyet yang sedang duduk itu. Hukumnya adalah makruh, tidak membatalkan sholat. Jadi kalau ada teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang duduknya seperti itu, menurut mazhab Syafi'i itu adalah makruh. Kan ada kadang-kadang duduknya itu kakinya ditegakkan, telapak kakinya ditegakkan, lalu pantatnya duduk di atas dua tumit kaki yang kita tegakkan tadi. Ketika kita duduk iftiras itu hukumnya adalah sunnah fi sairil jalsati, di seluruh duduk selain duduk tahiyat akhir. Maksudnya adalah duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. Wa wad'ul yadil yumna 'alal fakhidil yumna makbudatan. Dan pada saat kita tahiyat akhir atau tahiyat awal itu disunahkan meletakkan telapak tangan kita itu dari tangan kanan kita ini ke paha bagian kanan. Jangan sampai terbalik, meletakkan tangan kanan bagian kiri, tangan kiri pada bagian kanan, itu nanti terbalik yang seperti itu. Jadi meletakkan tangan kanan kita ini pada paha kanan, makbudatan, dalam keadaan menggenggam. Kemarin sudah dijelaskan kapan mulai menggenggamnya. Itu adalah pada saat ada isyarat asyhadu alla ilaha illallah. Di dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi mengajarkan, mewariskan kitabnya kepada kita, mengajari bagaimana yang beliau pelajari dari gurunya, bahwasanya ketika seseorang tahiyat akhir minta dipraktekkan. Duduk ik'a, duduk iftiras, duduk apa tadi? Iya, duduk ik'a. Mana yang mau praktek sini? Ya sini Pak, ini duduk ik'a. Jadi duduk ik'a itu kakinya seperti ini, ditegakkan seperti ini, duduk ik'a ini Bu. Yang seperti ini namanya duduk ik'a. Ini duduk ik'a, ini hukumnya makruh. Iya, monyet itu kalau duduk kan seperti itu, nggak bisa dia duduk iftiras monyet itu. Belum pernah saya lihat monyet duduk iftiras. Duduknya adalah ik'a itu. Kemudian duduk iftiras, kakinya masuk ke dalam. Duduk iftiras bukan begitu. Iya, duduk iftiras seperti itu. Duduk iftiras, ini kakinya ini, yang kakinya ini diduduki. Kemudian kaki yang satunya ditegakkan seperti ini, ditegakkan dan diusahakan ini menghadap kiblat. Makanya ini agak ditekuk, kakinya ini agak ditekuk. Ini namanya duduk iftiras, dengan menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, dan jari-jari kakinya itu dibengkokkan. Lah, kelihatan Bu? Kelihatan? Nah, ini duduk iftiras. Sekarang duduk tawarruk. Duduk tawarruk, kakinya masuk ke dalam. Nah, ketika duduk tawarruk, ini kaki kirinya masuk di bawah kaki kanan. Kaki kanannya tetap ditegakkan, dan ini jari-jari kaki dibengkokkan. Itu namanya duduk tawarruk. Ya, seperti itulah 3 macam duduk tadi. Duduk yang disunahkan dan duduk yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan adalah duduk ik'a. Yang disunahkan adalah duduk iftiras. Jadi duduk iftiras itu sunnah. Tadi ketika duduk di antara dua sujud atau duduk iftiras,
pada tahiyat awal itu disunahkan meletakkan tangan kanan pada paha kanan, dan ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah tangannya digenggamkan, kemudian terus nunjuk. Maka dalam kondisi tangan menggenggam itu disunahkan. Walaupun tidak genggam juga boleh, tidak genggam. Jadi tinggal kayak gini aja gitu, nggak genggam. Jadi kalau nggak genggam kayak gini aja. Tapi disunahkan adalah genggam. Bentuk genggamnya pun itu bermacam-macam. Ada genggamnya itu 3 jari ini ditekan dengan ibu jari. Ada yang seperti ini. Ada ini masuk ke dalam sini, ada juga. Ibu jarinya dipegang oleh 3 jari ini. Ada juga seperti itu atau seperti ini. Jadi ada 3 macam. Seperti ini Bu, saya praktekkan. Ini ibu jarinya dipegang. Nah, seperti ini. Ada ibu jarinya yang megang, jadi seperti ini. Jadi ini ketemu dengan ibu jari ketemu dengan telunjuk. Ada yang justru malah tidak megang apa-apa, jadi seperti ini. Ada yang seperti itu. Tapi kita mazhab Syafi'iyah itu memberikan hukum sunnah ketika menggenggam seperti ini, atau menggenggam seperti ini, atau menggenggam seperti ini. Tidak seperti ini. Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Wa wad'ul yumna 'alal fakhidil yumna makbudatan, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dalam keadaan tergenggam. Wa isyaratu bil musabbihati, kemudian menunjuk dengan telunjuk, tapi enggak digoyang-goyangkan. Tidak digoyang-goyangkan, lurus saja begini, tidak digoyang-goyang. Karena kalau Syafi'iyah menggoyangkan lebih dari 3 kali berturut-turut bisa membatalkan sholat. Tapi kalau mazhab yang lain ada yang tidak membatalkan sholat. Jadi yang dia goyang-goyangkan ke gini ini kita nggak usah ngikuti, biarin saja dia, karena sholat itu sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita yakin batallah sholat kita. Kalau kita nggak yakin batal, maka sholat kita sah. Itu sesuai dengan keyakinan kita. Keyakinan itu tentu didukung dengan ilmu, tidak hanya sekedar yakin gitu saja. Wa wada'ul yadil yusra ala fahidil yusra mabsutatan. Kemudian pada saat duduk tadi, tangan kanan genggam tadi, itu tangan kiri di atas paha kiri dalam keadaan terbentang. Terbentang itu tidak genggam maksudnya. Jadi begini, tangannya begini. Yang kanan begini, yang kiri begini. Awal mulanya seperti ini. Tetapi ketika asyhadu alla ilaha illallah, begitu yang diajarkan oleh Imam Syirazi seperti itu. Saat membaca syahadat baru mulai tangan kanan menggenggam dan telunjuk menjulur ke depan. Jadi menunjuk dengan jari telunjuk. Tapi yang kiri tidak usah ikut-ikutan nunjuk. Cukup yang kanan saja. Yang kiri mabsutatan. Yang kiri ini tidak menggenggam. Karena tidak menggenggam maka dia juga tidak menunjuk. Wa tasyahudul awwali, dan juga sunnahnya adalah tasyahud awal. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah persepsi, tasyahud awal itu bukan rukun sholat, tapi sunnah dari sunnah sholat. Jadi kalau ada imam kelupaan tasyahud awal, sudah membaca bismillahirrahmanirrahim, itu jangan sebut subhanallah, nanti dia bingung apa salahnya. Bingung nanti dia. Karena apa? Kalau sudah masuk kepada rukun berikutnya, maka sunnah itu menjadi tertinggal. Tapi ketika baru mau tegak, belum selesai dia tegak, belum sempurna tegaknya, subhanallah, langsung ngelirik imamnya. Oh, ditengok, oh pada duduk semua, berarti ini duduk tahiyat awalnya ini yang lupa ini. Kemudian terus duduk tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tegak lurus, terus membaca bismillahirrahmanirrahim, apalagi udah sampai waladhdallin amin, nah itu nggak boleh duduk lagi, itu batal sholatnya yang seperti itu. Jadi kalau sudah masuk pada rakaat berikutnya, imam duduk kembali, batal sholatnya. Itu membolak-balikkan susunan atau tertibnya sholat. Oleh karena itu, duduk tasyahud awal atau duduk tahiyat awal
itu hukumnya sunnah. Ditinggalkan tidak menyebabkan sholat kita batal. Tetapi kalau kita sudah masuk pada rukun berikutnya terus kemudian duduk kembali, justru sholatnya malah batal. Wassalatu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi, di dalam tasyahud itu. Kita membaca tasyahud itu hukumnya baik di tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ini maksudnya ini. Baik di tasyahud awal maupun tasyahud akhir membaca sholawat kepada Rasulullah SAW itu hukumnya adalah sunnah. Wassalatu ala alihi fi tasyahudi, dan juga membaca sholawat kepada keluarga Nabi hukumnya sunnah. Wa du'a'u fi akhir sholati, kemudian doa di akhir sholat. Maksudnya adalah doa di akhir sholat bukan selesai sholat, bukan. Doa di akhir sholat itu maksudnya adalah setelah tahiyat akhir, kemudian kita berdoa, innaka hamidum majid, kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnati masyihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Atau doa yang lain lagi. Doanya apa? Ya Allah, berikan rezeki yang banyak untuk suamiku, umpamanya kayak gitu, sehingga rezeki itu datang dan sampai kepada tanganku, umpamanya gitu. Enggak apa-apa, tapi enggak usah kuat-kuat bunyinya yang seperti itu, nanti kedengaran oleh suaminya pula itu. Tapi itu cukup diucapkan di dalam hatinya saja. Wal kunutu fi subhi, kemudian membaca kunut pada saat sholat subuh itu hukumnya adalah sunnah. Kunut subuh sunnah. Wat taslimatu tsaniyah, kemudian membaca salam yang kedua. Salam yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah. Umpamanya salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah. Itu wajib yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, wajib. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, sunnah. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Wa niyatu salami alal hadirin, salam yang kedua itu diniatkan adalah salam untuk semua jamaah yang hadir. Kemarin kan disampaikan seperti itu. Itu hukumnya adalah sunnah. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah sunnah dan rukun-rukun sholat. Telah kita bahas secara keseluruhan sebelum itu, dan sekarang kita rangkum. Sunnahnya ada 35 dan rukunnya ada 14. Di antara itu kita harus bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Karena kalau sunnah tertinggal tidak menyebabkan sholat batal, rukun tertinggal menjadikan sholatnya rusak dan batal. Barangkali itu saja dulu, berikutnya masuk ke pertanyaan. Masuk ke pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Ustadz bertanya, apa hukum menahan kencing pada saat sholat karena faktor penyakit? Biasanya kalau kencing dulu pada saat sholat dikhawatirkan menetes. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Hukum menahan kencing tidak apa-apa, boleh menahan kencing. Tetapi kalau ditahan keluar juga, ya mau nggak mau itu sudah najis, kemudian batal, ya kemudian sholat lagi. Tetapi kalau memang selama sholat itu tidak ada lagi jedah untuk tidak keluarnya air seni itu, kencing terus selama sholat, maka tidak masalah karena itu sudah dalam keadaan darurat. Tetapi apa iya seperti itu dalam waktu 24 jam itu netes terus setiap menit? Itu keran bocor kalau yang seperti itu. Saya kira untuk keluarnya air seni itu ada waktu-waktunya. Iya. Kalau kita sudah tahu, kalau kita minum itu kemudian disusul dengan keluar air seni, maka ketika sudah dekat waktu sholat jangan minum dulu. Kalau dekat waktu sholat minum dulu, sementara
ketika waktu yang lain tidak minum, malah minumnya setiap mau sholat, itu namanya menyengaja, yang seperti itu tidak boleh. Maka kita harus tahu kondisi badan kita harus bisa memposisikan. Jadi hukumnya tidak apa-apa menahan air kencing pada saat kita sholat. Hanya saja lebih baik sebelum sholat itu dikencingkan dulu. Itu dalam posisi darurat. Tapi kalau dalam posisi tidak darurat menahan air kencing, artinya gini, sudah tahu waktu mau sholat itu terasa mau buang air, tetapi tidak buang air, mendahulukan sholatnya, maka menahannya itu hukumnya makruh. Jadi saat kita menahan, hukum makruh itu adalah kita tahu ketika mau sholat itu sudah terasa, tapi tidak dikeluarkan, maka ketika menahan itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Perhatian kita terbagi dua. Satu perhatian kita kepada Allah, yang satu lagi perhatian kita kepada air seni kita itu. Maka hukumnya makruh. Jadi kita sholat ingat dua, ingat Allah sama ingat kencing gitu. Yang seperti hukumnya makruh. Berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Dalam kita dalam perjalanan yang jaraknya lebih dari 60 km, maka mobil sendiri, terus kita mendengar suara azan, apakah lebih baik berhenti dulu sholat atau jalan terus, nanti bisa diqadha? Mungkin maksudnya dijawab. Iya. Wassalamualaikum, terima kasih. Iya. Jadi dalam perjalanan yang jaraknya lebih dari 80 km. Kalau saya sampaikan kemarin itu 81 km. Karena 14 farsah itu sama dengan 81 km. Makai mobil sendiri terus kita mendengar suara azan, apakah lebih baik berhenti dulu sholat atau jalan terus nanti bisa diqadha? Tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan kita itu tidak mendesak, begitu dengar azan ya lebih baik kita berhenti dulu dan mampir ke masjid itu. Tetapi kalau kebutuhan kita mendesak, ya kita teruskan saja. Umpamanya apa? Umpamanya kita dipanggil orang tua kita atau siapa dari kita yang dekat dengan kita sakit, umpamanya begitu. Sementara ia menunggu kita segera menemui kita, maka pada saat itu ketika dengar azan, ya teruskan saja, karena kita sudah dimasukkan dalam golongan orang musyafir. Kalau sudah pada jarak tertentu kita boleh musyafir, kita boleh mengqadha sholat kita. Bukan mengqadha, mengqasar atau menjamak sholat kita. Jangan sholat kita diqadha. Diqadha itu artinya kita membayar sholat karena kita melampaui sholat. Umpamanya gini, pagi-pagi kita mau pergi ke Jakarta atau kemana gitu, atau ke Palembang umpamanya. Kemudian di Musi Banyuasin itu sudah masuk adzan zuhur. Di situ ketika kita tidak terlalu mendesak bepergian kita, adzan zuhur boleh mampir. Kalaupun seandainya tidak mampir juga nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi yang lebih afdal adalah mampir. Walaupun tidak mampir juga tidak apa-apa, nanti bisa dijamak. Dan jamak itu ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Umpamanya tadi, begitu azan zuhur itu sudah kita sampai di Musi Banyuasin, belum sampai ke Palembang. Kita sholat zuhur di situ. Sholat zuhurnya justru malah kita jamak. Namanya jamak takdim. Ketika kita sholat jamak takdim di Musi Banyuasin tadi, maka nanti sampai di Palembang itu tidak perlu lagi kita sholat asar karena sudah kita jamak. Boleh jamaknya itu adalah jamak qasar, jamak takdim qasar, maupun hanya jamak takdim saja. Apa bedanya antara jamak takdim dan jamak takdim qasar? Bedanya adalah ketika kita jamak takdim itu sholat zuhur seperti sholat biasa. Tetapi setelah nanti kita salam, langsung kita masuk sholat asar. Begitu kita sholat asar kita tetap 4 rakaat, tapi digabung waktunya dengan sholat zuhur. Niatnya gimana? Niatnya di dalam hati menyebut aku sholat zuhur jamak takdim
enggak usah disebut jamak takdim, aku sholat duhur dengan menggabungkan asar di waktu duhur. Usalli fardhu duhri jam'an ilaihil asru arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku sholat duhur dengan menjamakkan asar masuk waktu duhur karena Allah Ta'ala, atau menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Boleh seperti itu. Ini jamak saja, jamak takdim, bukan qasar. Ketika kita niat sholatnya seperti itu, usolli fardhu dhuhri jam'an ilaihil asru arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, seperti itu, maka nanti asarnya kita sholat duhurnya 4 rakaat, kemudian selesai salam, kemudian tegak lagi usolli fardhul asri jam'an ila dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Seperti itu niatnya. Ya enggak usah dihafal kalau enggak hafal. Ini niat dalam bahasa Arab. Yang penting dalam hati itu sudah mengetahui bahwasanya kita sholatnya jamak takdim dan jamak takhir atau jamak takhir. Ketika kita sholat jamak takdim artinya sholat kita di waktu duhur. Kita masuk waktu duhur langsung mampir ke masjid, langsung nanti kita sholat, enggak usah bermakmum dengan orang yang sholat duhur itu. Jadi kalau ada orang yang sholat duhur setempat, kita rombongan, biarkan orang itu sholat sendiri. Setelah itu baru kita sholat berjamaah. Kenapa kok begitu? Karena tidak boleh dalam satu masjid ada 2 rombongan sholat berjamaah. Enggak boleh. Kalau nanti boleh kacau itu. Sini imamnya mulai waladhdallin amin, di situ rame karena beda mazhab. Yang sini pakai kunut, yang situ enggak pakai kunut. Yang pakai kunut di depan, yang enggak pakai kunut di belakang. Dia juga usolli fardhu subuhi, itu juga ada mulai Allahu akbar. Enggak boleh dalam satu masjid itu 2 jamaah, 2 imam, tidak boleh. Lalu gimana supaya boleh? Imam yang pertama biar selesai dulu, baru imam yang kedua. Imam yang kedua mulai berdiri ketika imam pertama sudah selesai sholat. Maka jamak takdim kita itu dilakukan di awal waktu zuhur, kemudian terus menyambung sholat asar. Kalau kita mau jamak takhir berarti kita melakukannya di waktu asar. Zuhurnya boleh dilakukan dulu baru asar, atau asar dulu baru zuhur. Ini kalau jamak takhir ada 2 pilihan. Sholat asar dulu baru zuhur, atau zuhur dulu baru asar. Boleh. Kenapa? Urutannya memang zuhur dulu baru asar. Loh, kenapa kok asar dulu? Karena waktunya itu yang punya adalah tuan rumahnya waktu asar. Jadi asar dulu kemudian zuhur, atau zuhur dulu kemudian asar. Yang salah itu yang tidak sholat sama sekali, karena waktunya sudah lewat, dianggapnya seperti itu. Jadi untuk sholat jamak seperti ini perlu diingat, yang tidak boleh itu adalah ketika kita sudah sampai masuk rumah kita. Tapi kalau kita belum sampai rumah kita ada di sana, ketemu mampir ke masjid sini, masih boleh kita sholat jamak. Tapi kalau sudah sampai rumah kita tidak boleh sholat jamak. Menjamak sholat kita tidak boleh. Tetapi kalau rumah kita di Jambi, kemudian kita pergi ke Palembang, berarti kan kita masih musafir itu di Palembang itu. Walaupun sampai rumah saudara kita di sana, nggak apa-apa kita sholat jamak dan sholat takdim maupun jamak takhir gitu, nggak apa-apa gitu. Ya, ini sholat jamak. Dan ada juga namanya jamak qashar, sama. Kalau jamak qashar itu niatnya ketika takdim adalah usolli fardhu dhuhri jam'an qasran ilaihil asru rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini ketika kita sholat zuhur. Ketika kita sholat asar di waktu zuhur, usolli fardhal asri jam'an qasran ila zuhri rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini jamak takdim. Beda dengan jamak takhir. Ketika jamak takhir, baik yang jamak qasar maupun jamak saja itu niatnya sama, hanya bedanya ditambah dengan qasron. Umpamanya kita sholat
zuhurnya di waktu asar. Usalli fardhu dhuhri jam'an ilaihil asru arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Kemudian salat asarnya usalli fardhul asri kita salat asar nih. Kita salat asar usalli fardhul asri usalli fardhul asri jam'an ilaihi dhuhru arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Kita salat zuhurnya usalli fardhu dzuhri jam'an ilal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Ini yang jamak biasa. Yang qashar usalli fardhul asri jam'an qasran ilaihi dzuhru raka'ataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Kalau kita salat zuhurnya usalli fardhu dzuhri jam'an qasran ilal asri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini niat-niat salat yang kita lakukan pada saat kita sedang musafir, yang boleh kita menjamak salat dan mengqashar salat. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan. Waktu isya sudah sampai. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulil ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmi nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa ikum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.